Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang sekali saya Iqbal kembali hadir untuk Anda dalam program Up to Date berikan info terkini. Dan pemirsa seperti biasa, kami akan memberikan informasi-informasi terupdate untuk pemirsa di rumah dan pastinya bersama narasumber yang betul luar biasa sekali. Dan untuk narasumber kita hari ini langsung saja kita sapa, yaitu Kapolres Kota Lubuk Linggau, Bapak AKBP Nuryono SH SIKMM. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Mas. Sehat, alhamdulillah. Sehat ya, meskipun masih dalam masa pandemi tetap harus menjaga kesehatan ya Pak ya? Harus sehat. Baik, kalau Bapak lagi sibuk apa nih Pak sekarang? Kita sedang mempersiapkan untuk pengamanan tahun baru ya. Iya, sebentar lagi ya. Sebentar lagi. Baik, dan saat ini nih Pak kita akan mengangkat tema yaitu penanganan kasus 3C menjelang tahun baru 2021. Ini menarik sekali tentunya dan kita tahu lah ya, Pak Kapolres kan baru menjabat ya di Kota Lubuk Linggau. Betul. Dan untuk pemirsa di rumah tentunya mungkin kita akan membahas sedikit masalah kasus atau kasus pidana 3C nih Pak ya. Sebenarnya kasus 3C ini tidak akan ada habisnya ya kalau untuk di setiap daerah khususnya Indonesia. Nah, kalau untuk Kota Lubuk Linggau sendiri nih Pak, untuk kasus 3C ini seperti apa sih untuk di Kota Lubuk Linggau selama Bapak menjabat? Ya, terima kasih Mas Iqbal ya. Nah, jadi untuk kasus 3C, alhamdulillah untuk di wilayah Kota Lubuk Linggau ini tidak begitu tinggi ya. Iya. Ya, karena itu berkat dari keaktifan anggota kita di lapangan untuk melaksanakan patroli, kemudian berada di tempat-tempat rawan dan juga mengantisipasi titik-titik kerawanan yang ada. Baik. Seperti itu. Jadi selama masa jabatan Bapak saat ini agak rendah gitu ya, kalau bisa jangan meningkat gitu. Betul. Ya. Baik. Nah, ini kasus yang paling marak berkaitan di pidana kasus 3C ini kasus apa sih Pak? Ya, seperti kita ini kan kota perlintasan ya. Bener banget. Perlintasan, jadi yang mau ke Bengkulu, yang mau ke Jambi, kemudian juga ini adalah tempat transit dan juga tempat masyarakat bertransaksi. Iya. Gitu. Baik yang jual beli, berdagang dan lain sebagainya. Yang kita antisipasi di sini yang sering terjadi yaitu penipuan, kemudian juga curanmor masih terjadi di beberapa tempat, tapi sudah bisa kita antisipasi. Kemudian juga seperti kemarin ada curas, pencurian dengan kekerasan. Iya. Nah, ada juga yang korbannya kemarin sempat hilang beberapa hari, setelah kita temukan ternyata sudah dalam keadaan meninggal dunia. Baik, iya. Dan itu memang itu salah satu berita yang hits sekali waktu itu ya. Betul. Tapi saat ini sudah bisa kita ungkap. Sudah bisa diungkap, luar biasa sekali untuk Polres Lubuk Linggau. Nah, kalau untuk strategi nih Pak, strategi yang dilakukan apa sih dari Polres Lubuk Linggau tentunya untuk menangani kasus 3C ini sendiri? Ya, tentunya kita memiliki strategi mengoptimalkan daripada keberadaan anggota kita di tengah-tengah masyarakat. Iya. Di beberapa titik rawan yang ada, kita tempatkan anggota kita di sana. Terutama yang mereka berpakaian preman ya, yang itu tidak bisa terbaca oleh para pelaku kejahatan, sehingga manakala para pelaku kejahatan melakukan tindakan atau kriminal di sana, anggota kita sudah bisa mengantisipasinya. Iya benar. Dan juga Polres Lubuk Linggau ini juga kayaknya ada tagline Raja Wali gitu ya. Betul. Rame-rame jaga Lubuk Linggau. Waduh, ini keren banget ya. Jadi kalau untuk menghadapi tahun 2021 nanti ya, sebenarnya kita tahun baruan nih Pak ya, otomatis kita tidak bisa membendung masyarakat tentunya. Cuma pastinya kita bisa memberikan himbauan dan juga sedikit informasi-informasi mengenai yuk jaga masing-masing seperti itu. Nah, untuk melihat di tahun 2020 nanti di akhir nih, ini apa saja mungkin ada himbauan yang harus Bapak sampaikan untuk masyarakat Kota Lubuk Linggau? Himbauan terus kami laksanakan, dan kemudian juga kaitannya dengan pandemi COVID ini, kami ingin mengajak kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan perayaan malam tahun baru. Dan kami juga akan melakukan tindakan tegas sesuai dengan operasional prosedur kami. Ya, manakala ada yang membuat kerumunan, dan tentunya ini juga jangan sampai karena perayaan itu nanti muncul klaster-klaster baru. Benar sekali. Ini yang perlu kita jaga. Makanya kita akan menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan kerumunan ya, dan tentu kalau memang masih ya tentunya kita melakukan tindakan tegas dan akan memprosesnya. Dan pasti ada sanksi. Betul. Waduh, dan sanksi apa itu kita beri sejenak tentunya ya Pak Kapolres. Untuk bisa di rumah, sesaat lagi kita akan bersama kembali untuk Anda semua. Tetap bersama kami hanya di Up to Date, berikan info terkini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Up to Date, berikan info terkini, dan masih bersama narasumber kita yaitu Kapolres Lubuk Linggau, Bapak AKBP Nuryono SH, SIKMM. Pak Kapolres, tadi kita sudah membahas sanksi tegas yang akan diberikan oleh Polres Lubuk Linggau, khususnya untuk warga Lubuk Linggau yang mungkin agak sedikit membangkang dalam arti berkumpul untuk membentuk klaster baru ya. Ini sanksi apa sih Pak yang akan diberikan? Ya, tentunya kita dengan instansi terkait ya, dengan tim satgas kita, baik dari Pol PP, kemudian juga dinas-dinas yang ada, kemudian dengan TNI, kita akan melakukan operasi justisi, ya, di mana di sana kita akan sampaikan kepada masyarakat, terlebih masyarakat yang membangkang, baik kaitannya dengan protokol kesehatan maupun dengan kegiatan-kegiatan yang memang kita larang untuk melakukan kerumunan. Kalau sanksinya banyak ya, ada sanksi sosial, kemudian denda, dan juga kalau memang sebagai upaya terakhir ya kita kenakan sanksi pidana bagi mereka yang masih membangkang, masih mereka yang menolak untuk dilakukan pembubaran atau masih saja melakukan kerumunan seperti itu. Nah, ketika mereka berkumpul ini sendiri pun sebenarnya ini juga sangat sedikit situasi yang pas untuk para pelaku-pelaku dalam kasus 3C, benar ya Pak ya? Mereka yang sibuk meninggalkan rumah, mau berkumpul di rumah keluarga yang mungkin jauh dari Lubuk Linggau, Lubuk Linggau, otomatis ini menjadi makanan besar untuk para pelaku untuk pelaku 3C ini. Nah, strategi apa nih Pak yang sudah disiapkan untuk Polres Lubuk Linggau tentunya untuk menjaga keamanan daripada warga Kota Lubuk Linggau terhadap kasus ini sendiri? Tentunya kaitan dengan himbauan, kami terus melaksanakan himbauan kepada masyarakat untuk tidak meninggalkan rumah, untuk tetap berada di rumah, apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, dan untuk juga menjaga antisipasi daripada adanya tindak pidana curas maupun curanmor, seperti itu. Makanya kami menempatkan di titik-titik tempat kumpul masyarakat, anggota-anggota kita yang di sana sudah siap. Kalau masyarakat ini datang untuk melakukan kerumunan, kita akan segera langsung mengubarkan. Demikian juga kita sudah siapkan tim patroli kita yang terus mobile, ya, yang memantau situasi kondisi yang ada di masyarakat, yang mengantisipasi jangan sampai di lingkungan masyarakat ini ada kejadian seperti curanmor, curat maupun curas. Baik. Nah, kalau untuk masyarakat nih Pak yang ingin melaporkan atas kasus 3C ini sendiri, ini bagaimana sih prosesnya? Mereka harus kemana seperti itu? Oh gitu. Silakan datang saja ke kantor-kantor polisi terdekat. Kita ada 4 polsek untuk Kota Lubuk Linggau. Polres juga kita 24 jam. Silakan bisa datang ke Polres atau ke kantor polisi terdekat. Dan juga mungkin nanti juga bakal banyak sekali ya rekan-rekan dari kepolisian yang patroli setiap jam, mungkin bisa setiap detik seperti itu ya Pak ya. Jadi memang khusus tahun baru ini agak sedikit berbeda dari lebih ekstra lagi ya. Baik. Nah, kalau untuk masyarakat nih Pak ya, tentunya kan ini mereka sedikit agak sulit sebenarnya ya untuk meminimalisir daripada kegiatan-kegiatan tahun baru ini sendiri. Nah, ketika mereka berkumpul nih, apakah ada jam-jam tertentu, ada batasan jam atau mungkin batasan kegiatan yang harus dilakukan masyarakat Lubuk Linggau dalam merayakan tahun baru nanti? Ya, kami sudah sampaikan kepada masyarakat untuk batas mereka melakukan kegiatan di luar. Kita juga sudah menyampaikan ke pemerintah kota, ya, bersama pemerintah kota, untuk menghimbau ke para pelaku usaha juga untuk menutup kegiatannya pukul 21 malam, berarti jam 9 malam lebih kurang ya Pak ya? Baik, jadi mereka boleh buka dari pagi seperti biasa, tapi kita tutup di jam 9 malam. Baik, karena memang tingkat tinggi daripada masyarakat Lubuk ini keluarnya jam 9 malam gitu ya. Kalau saya lihat jam 9 semua udah pada rame itu ya, tempat tongkrong udah pada rame. Tapi untuk tahun baru ini mohon maaf sekali tentunya untuk di rumah tentunya untuk saling menjaga agar tidak terbentuk klaster baru. Untuk tahun baru nanti tentunya ingat himbauan dari Kapolres Lubuk Linggau, boleh untuk berkumpul tapi tidak boleh lewat dari jam 9 malam ya. Oh, tidak boleh berkumpul tetap. Oh, bukan oke. Maksudnya bukannya memperboleh berkumpul, boleh makan di luar ya. Boleh makan di luar tapi tidak boleh banyak-banyak, dan itu batas waktu jam 9 malam. Ya, karena sudah diatur juga kita untuk kapasitas tidak boleh daripada 50%. Kemudian juga nanti
kita minta untuk mereka tidak berkumpul dan bisa langsung kembali ke rumah. Baik, jadi lebih ke take away gitu ya Pak, bungkus bawa pulang, makan sama keluarga di rumah ya. Baik, nah kalau untuk peran daripada Polres Lubuk Linggau nih Pak ya, sejauh ini melihat daripada melihat daripada perkembangan Lubuk Linggau yang saat ini, mungkin banyak sekali perkembangan yang kayak taman olahraga ini udah semakin maju pesat, kemudian juga nanti bakal juga dibuat pantai buatan seperti itu. Nah, melihat progres Kota Lubuk Linggau saat ini, banyak sekali tempat-tempat yang bisa memanjakan masyarakat Kota Lubuk Linggau. Namun di satu sisi kita tidak boleh berkumpul seperti itu. Ini bagaimana? Banyak sekali tanggapan masyarakat, sayang banget ya, udah dibuat fasilitas umum bagus, tapi kita mau kumpul aja nggak boleh gitu. Ini bagaimana Pak? Ya bukan berarti tidak boleh berkumpul ya. Artinya kita jangan sampai berkerumun. Baik. Kemudian juga tolong memperhatikan protokol kesehatan untuk menjaga jarak, kemudian juga memakai masker, sering mencuci tangan ya. Nah inilah yang harus kita terapkan. Terkadang masyarakat berkumpul di tempat seperti tempat-tempat wisata atau apa, ini udah nggak memperhatikan lagi untuk protokol kesehatannya. Mereka sudah lepas masker dan seterusnya. Inilah makanya kita pun tempatkan anggota kita di sana bersama dengan TNI, dengan pemerintah kota. Ya, kita sampaikan di tempat-tempat keramaian ini, selalu menghimbau, dan kita juga banyak membuat papan-papan bicara ya, yang itu pun harus dibaca atau bisa dibaca oleh para pengunjung. Seperti itu. Dan juga khusus untuk pelaku usaha wajib untuk melaksanakan protokoler ya Pak ya? Betul. Wajib harus ada hand sanitizer dan juga cuci tangan air yang mengalir seperti itu. Bahkan juga mungkin bisa mempersiapkan untuk mempersiapkan masker ya. Baik, nah sesaat lagi kami akan meminta Pak Kapolres untuk memberikan himbauan dan juga informasi terupdate untuk warga Kota Lubuk Linggau, khususnya dalam perayaan di tahun perayaan tahun penyambutan ya dalam tahun baru nanti di 2021, dan juga mungkin ada sedikit himbauan untuk daripada mencegah ya, daripada kasus pidana 3C ini sendiri. Tapi setelah lagi Pak, kita break dulu tentunya. Untuk pemirsa di rumah, tetap bersama kami hanya di Up to Date, berikan info terkini. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Up to Date, berikan info terkini. Dan Pak Kapolres, di segmen ketiga ini seperti biasa kami mempersilakan untuk narasumber kami untuk memberikan informasi-informasi terupdate, dan mungkin ada sedikit himbauan untuk masyarakat Kota Lubuk Linggau, khususnya pemirsa Selampari TV semuanya. Himbauan terkait dalam perayaan Tahun Baru 2021 dan juga terkait daripada kasus pidana 3C ini sendiri. Kami persilakan Pak. Baik, masyarakat Lubuk Linggau yang saya hormati, mari kita semua untuk menjaga keamanan, kenyamanan. Yang terpenting adalah kesehatan, apalagi di musim pandemi COVID seperti ini. Ya, terus menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Kaitannya dengan pergantian tahun atau malam tahun baru, mari kita rayakan cukup di rumah saja dengan keluarga. Jangan kita buat kerumunan yang malah nanti menjadikan klaster baru ya di pergantian tahun 2020 ke 2021. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Pak Kapolres atas waktunya hari ini. Dan pemirsa di rumah, tentunya usai sudah bincang santai kita di sore hari ini, dan pastinya untuk menjaga Kota Lubuk Linggau lebih aman dan juga terhindar dari COVID-19, himbauan dari Pak Kapolres tadi mohon untuk dihindarkan, yaitu untuk tidak berkerumun di tahun baru, cukup kumpul bersama keluarga saja. Dan usai sudah bincang santai kita di Up to Date sore ini, dan juga terima kasih banyak untuk Pak Kapolres, Bapak AKBP Nuryono SHSI KMM atas waktunya. Dan untuk pemirsa di rumah, tetap terus saksikan Up to Date, berikan info terkini hanya di Selampari TV, punya kita.